Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Kenalkan, nama saya Dewa Gatotnya. Saya Yusuf Okira. Saya Saya datang ke sini untuk menceritakan masalah saya. masalah apa ya? Masalah tentang pekerjaan saya dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Oh, seperti itu. Dengan senang hati kamu sudah mendengar saya. Kita akan mempelajari sebelumnya. Kamu sudah kenal teman-teman lain? Belum Kak, ini baru pertama kali saya mengikuti proses konseling. Terus apa yang kamu ketahui tentang konseling? Yang saya ketahui tentang konseling itu, konseling merupakan proses bantuan dari konselor kepada konseling yang mempunyai masalah. Contohnya seperti saya yang mempunyai masalah, saya datang kepada kakak sebagai konselor, dan kakak yang memberikan solusi agar pemecahan masalah yang saya alami. Jadi, bagus sekali. Jadi, konseling merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk diri sendiri. Nah, di sini saya sebagai konselor, sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan bimbingan konseling yang memberikan jalan keluar untuk masalah yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri konseling berperan aktif dalam mengungkapkan masalah dan memperbaiki masalah serta mengkaji kemungkinan dari jalan keluar dari masalah kamu itu. Oke, baik Kak. Di sini saya juga sebagai konseling akan berusaha aktif dalam proses konseling itu. Seluruh proses konseling ini berlaku Kak. Saya mohon agar permasalahan yang saya alami hari ini itu tidak boleh diketahui kepada orang-orang manapun. Baik, saya di sini konselor berperan sebagai organisasi profesi di mana aku oleh peneliti di mana proses konselingnya itu salah satunya itu asas kerahasiaan, menjamin kerahasiaan konseling. Kerahasiaan konseling. Jadi kamu tidak perlu khawatir sebab saya sebagai konselor akan merahasiakan masalah konseling dari orang lain. Oke, baik Kak. Saya setuju dengan pernyataan yang Kakak berikan kepada saya. Itu saya akan menceritakan masalah saya. Nah, di sini saya minta kamu untuk menceritakan masalah yang kamu hadapi saat ini. Baik Kak. Setelah saya mendengarkan perkataan Kakak mengenai kerahasiaan dari konseling, saya mau mencoba untuk memberikan masalah yang saya akan menceritakan masalah yang permasalahan yang saya alami itu ketika selama proses perkuliahan saya berlangsung dari akhir semester ini, saya mempunyai banyak sekali tugas, dan setiap dosen masuk itu, setiap dosen harus dengan satu tugas, setiap dosen dengan satu tugas. Begitu saya setelah pulang dari kampus, saya kadang tidak mau untuk mengerjakannya. Saya
menumpuk terus dari dosen ini kasih terus saya tumpuk dan akhirnya saya sulit untuk mengerjakannya karena sedangkan saya sudah mepet. Contohnya seperti hari ini dosen memberikan tugas dan besok itu akan mengumpulkan esok bukan esok sih kak, kayak hari ini dosen memberikan tugas, setelah itu 2 minggu kemudian itu tugasnya sudah dilakukan. Dan itu kak 2 minggu kemudian itu saya hanya memberikan waktu saya itu hanya untuk bermain HP dan segala macam kak. Saya tidak untuk mengerjakan tugas tersebut. Dari situ setelah 2 minggu berlangsung, H-1 itu saya baru mengerjakan tugas saya kak. Pada saat biasa disebutkan dengan sistem semalam ya kak. Jadi begitu kan, jadi masalah saya itu di waktu tugas saya saya ada saya tidak tahu mengatur waktu kuliah saya, waktu tugas saya dengan baik. Itu kak. Baik, kalau di sini kamu itu kasih tahu sama tugas kamu aja. Jadi solusinya itu kamu harus mempergunakan waktu itu sebaik mungkin karena waktu itu sangat mahal. Waktu itu tidak ada itu kayak emas gitu. Waktu itu penting. Jadi kalau kamu saya mengatakan waktu ini, setiap hari mungkin waktu akan kembali. Jadi masalahnya solusinya itu harus dosen mengajarkan kamu tugas hari ini, kamu harus kerjakan hari ini juga karena sudah banyak tugasnya, sudah menumpuk banyak. Kalau kamu mengerjakan pakai sistem maksimal, jadi itu bikin kamu bukan tambah senang, tapi kerjaan kamu bukan kayak orang bilang kayak tidak selesai karena kamu kerjakan itu kalau jam malam. Kamu kira nih tugas ini besok sudah mengumpul dan saya belum kerjakan. Ya akhirnya kamu kerjakan dengan tidak senang, kamu kerjakan itu yang aneh. Kamu bilang kayak stres gitu karena ini mau cepat selesai karena besok takut nilai kamu ada turun atau nilai tidak bagus macam gitu. Jadi kalau ada tugas itu dipergunakan dengan sebaik mungkin waktunya. Contohnya kalau dosen kasih tugas berdasarkan dengan pelajaran hari ini, kamu harus kerjakan hari ini dan kamu harus benar-benar mengelola waktu kamu. Kayak waktu main HP itu kayak 1 jam, waktu belajar kamu itu 2 jam atau 1 jam lebih gitu. Kamu harus benar-benar mengatur waktu kamu. Oke baik kak, dari siapa yang memberikan kepada saya, sini saya akan coba untuk mengikuti solusi yang akan diberikan kepada saya. Nah, gimana perasaan kamu yang sudah tidak mengatur waktu saya dengan baik. Saya tidak cukup lega untuk lega sih, cuma memang cukup lega untuk dengan posisi dari kakak. karena kita di sini dibatasi oleh waktu, jadi kalau seandainya kalau masalah ini belum selesai, kalau kita belum kelar, kita akan adakan perjanjian atau pertemuan berikutnya. Ya baik kak, saya akan mencoba setelah beberapa minggu ini mengatur waktu saya. Kalau kemungkinan semaksimal mungkin saya akan mencoba datang lagi kepada kakak agar kakak juga bisa memberikan solusi yang lebih dalam kepada saya agar saya juga mampu memahaminya dengan baik. Itu saja dari saya. Ya kak, terima kasih sebelumnya, terima kasih kak. Karena dari sahabat saya juga dapat belajar dengan permasalahan yang saya ada. Terima kasih.